Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbarui informasi Anda di Jakarta. Bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut di antaranya. Api membakar 4 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Kelapa Gading. Tim khusus penyidikan kasus baku tembak polisi kembali datangi rumah dinas Kadif Propam nonaktif. Warga Cilangkap mengubah lahan tidur non-produktif menjadi lahan urban farming. Dan pemirsa, inilah Jakarta selengkapnya. Pemirsa, kita buka Jakarta kali ini dari informasi si jago merah mengamuk di pemukiman padat Jalan Inspeksi Kalisunter Kelapa Gading, Jakarta Utara. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini membesar dan membakar 4 rumah. Kobaran api terlihat muncul dari tengah pemukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kalisunter Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara pada Senin siang. Petugas Sudin Gulkarmat, Kota Jakarta Utara dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar bangunan semi permanen ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada instalasi aliran listrik di tengah pemukiman hingga merambat ke bangunan lain. Akibatnya 4 unit rumah ludes terbakar. Informasi dari warga ternam 5 di Sunter Sinewedu 4. Yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar rumah penduduk. Untuk sementara diduga berapa rumah nih, Pak? Oh, kontrakan ya. Berapa? 4 bangunan. 1 rumah tapi 4 bangunan. Untuk sementara dugaannya apa, Pak? Nah, dugaan sementara adalah dari listrik. Kalau untuk yang nanti dari pihak kepolisian yang sementara kendala tidak ada, cuman karena kendalanya banyak jalan saja nih, jalan yang dilalui banyak mobil-mobil, motor parkir, sedangkan sini akses yang paling sulit kita masuk. Unit sementara 7 unit itu sudah termasuk pendukung. Rumah, terus tetangga saya teriak, itu asap apaan gitu. Terus saya masuk ke belakang, nggak ada asap perasaan gitu ya. Terus saya kencing dulu tuh, habis kencing, totonya udah asap di atas, udah dari belakang tuh udah gede banget. Terus udah habis itu nggak tahu lagi, saya ngambil barang surat-surat saya aja, terus udah saya langsung keluar aja nyelamatin anak saya, nyelamatin semua, udah gitu doang, Pak. Dari belakang atas, jadi bukan di dalam rumah, Pak, dari belakang tapi atas, bukan di dalam rumah. Dugaannya korsleting listrik. Iya, kayaknya dari dari kabel ini, tiang kan belakang juga ada tiang listrik. Dari situ juga kayaknya, Pak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api baru padam setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, kontributor Elsinta TV. Pemirsa, aksi nekat dilakukan 2 orang kawanan pencurian sepeda motor. Kedua pelaku beraksi di siang hari di tengah-tengah lalu lalang warga di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua pria berboncengan sepeda motor ini merupakan kawanan pelaku curanmor yang tengah beraksi di siang bolong. Salah seorang pelaku terlihat berusaha menjebol paksa stang sepeda motor yang terkunci, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Keduanya nekat beraksi di tengah hilir mudik warga yang berjalan kaki. Aksi pencurian di siang hari ini terjadi di Jalan Gunung Sahari 11, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat lalu. Motor yang baru 3 hari dibeli ini menjadi sasaran pelaku karena tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Nah, pertama saya beli motor itu cash tanpa asuransi. Jadi motor itu dapat plat nomor jam 9 STNK keluar, jam 10 lah saya pasang, jam 12 siang saya sempat jemput anak.
jam 1 itu anak saya beli makanan burung dekat sekitar rumah. Tiba-tiba disimpan di luar karena biasa motor yang satunya di luar, pikirnya aman. Ditinggal hanya waktu 30 menit langsung motor kejadian hilang. Tapi keadaan di sini memang lagi sepi atau gimana? Betul. Bu? Sekarang kondisinya lagi musim, Pak. Kondisi lagi musim curanmor. Dalam 1 bulan itu ada 5 kejadian. Ada yang dibobol, ada yang sempat diambil motornya, ada yang baru mau diambil, ada yang udah ngerusakin pagar. Daerah Gunung Sahari 11 lagi parah masalah curanmor. Nah, untuk tingkat keamanan di sini sendiri seperti apa sih, Bu? Untuk Tingkat keamanan saya lihat masih belum ada pergerakan keamanan yang aktif, masih kurang. Kebetulan di sini juga RT-nya dipegang sama Bu RW-nya ini banyak gitu. Jadi tim per RT itu untuk keamanan tuh kurang memadai gitu, Pak. Jadi semenjak ada kejadian-kejadian sering melapor, tapi sudah hanya lewat aja. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Sawah Besar. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim khusus Mabes Polri kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terkait penyidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tim juga akan mengumumkan hasil pendalaman uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan. Sejumlah penyidik dari tim khusus Bareskrim Mabes Polri kembali mendatangi kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Perumahan Polri di kawasan Duren 3 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Senin pagi. Para penyidik datang untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terkait penyidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Proses pemeriksaan lanjutan dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi. Rencananya, tim khusus Bareskrim Polri akan mengumumkan hasil pendalaman uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan. Hasil uji balistik dari laboratorium forensik ini diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru serta senjata yang digunakan. Tim khusus Polri masih terus bekerja untuk menguak kasus baku tembak anggota Polri di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.